Halo, selamat pagi teman-teman. Tetap semangat, terus maju tentu saja ya teman-teman. Oke, pagi ini pagi yang cukup cerah. Semalam habis begadang, cuman ya jadi nggak sabar karena ada part yang pengen saya pasang hari ini. Kalau teman-teman sempat diskusi di community picture saya, ada sesuatu yang mau saya pasang hari ini. Apa itu? Saya ceritakan sedikit aja ya gitu ya. Saya kebetulan kemarin agak bingung nih, apalagi gitu ya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mengganti gear set gitu ya. Cuman karena motor ini sebenarnya belum terlalu jauh ya kilometernya ya. Coba kita lihat, baru 2621 gitu. Jadi kalau saya mau ganti gear set gitu agak sayang juga gitu ya. Akhirnya saya mencari kombinasi yang paling efisien, sehingga saya memutuskan untuk mengcombine ya. Jadi gear set ini tetap ada yang saya pakai, tapi akan saya combine dengan gear set yang baru. Seperti yang teman-teman ketahui, di speknya sendiri untuk MT25 dia pakai gear set yang depan ukuran 14T. T itu artinya teeth ya, gigi gitu ya artinya. Jadi jumlah gigi geriginya itu. Kemudian yang belakang itu jumlahnya 43 T ya, teeth. Sebenarnya ada tulisannya semuanya ya. Nah, di sini kelihatan. Jadi di masing-masing gear itu pasti ada stemnya, stem number di situ. Nah, ini karena umurnya baru 2000-an kilo, jadi seharusnya secara kondisi itu masih oke lah gitu. Kalau spek sendiri ini semuanya pakai brand DID, depan belakang termasuk rantainya juga, dan ini rantainya juga sudah o-ring ya, 520 VF. 520 itu size-nya ya, ukurannya. Kemudian VF itu adalah kode untuk DID yang menggunakan teknologi o-ring. Panjangnya 100, jumlah matanya 112 ya, tapi sudah o-ring. Nah, konsep awal saya itu pengennya itu ada gear set yang warnanya hitam legam gitu. Jadi saya cari, ada beberapa pilihan yang sempat saya tanyakan ke teman-teman di grup, antara DID, kemudian yang baja yang steel yang warna hitam, kemudian WR3, dan yang terakhir itu adalah Triple S. Itu bahannya aluminium ataupun duralium, kemudian yang WR3 juga sama aluminium, sementara yang DID itu bahannya baja. Dan yang saya cari itu semuanya warnanya hitam. Cuma gimana ya, sangat susah cari kiri belakang MT25 yang warna hitam dengan ukuran standar. Kenapa saya cari ukuran standar? Supaya saya tidak merubah konfigurasi awal ya, maksudnya mau ngirit lah gitu ya. Cuman saya coba yang WR3 ukuran 43 yang warna hitam, saya belum nemu sampai sekarang. Kemudian sama DID yang ukuran 43, saya juga belum nemu, tapi sebenarnya saya nemu sih, cuman telat istilahnya. Kemudian kalau yang Triple S itu tidak ada yang warna hitam, dan ya sudah, akhirnya jodoh yang menentukan. Dan this is it, akhirnya ini yang saya dapat. Tetap saya pakai gear belakang yang warna hitam, cuman saya pakai yang ukuran 45 DID, bahannya steel baja, tentu saja lebih berat ya daripada yang aluminium. Kemudian untuk rantai saya pakai Triple S. Ini ukurannya juga 520 menyesuaikan, kemudian RO ataupun racing only. Jadi ini adalah tipe rantai buatan Triple S yang menggunakan sama ya teknologi o-ring. Nah, di belakang ini juga sudah cukup jelas SOP-nya, standard operation procedure. Jadi langkah-langkah yang harus dipatuhi ya ketika memasang gear ini. Ini harus dipatuhi dengan benar. Kemudian selain itu saya beli ini nih, bautnya WR3 ya. Jadi untuk baut pengunci gear belakang. Jadi dari diskusi kemarin akhirnya saya dapat tiga merek. Rantai saya pakai Triple S, kemudian gear saya pakai DID, dan yang terakhir skrupnya saya pakai WR3. Karena ini ranahnya udah expert sekali lah, saya nggak bisa praktek untuk
masang sendiri. Saya akan pergi ke bengkel untuk minta tolong teman-teman teknisi untuk memasangkan, dan kita lihat hasilnya nanti. Ini barangnya gede, jadi harus bawa tas. Oke, kita berangkat. 9 pagi, mumpung masih pagi biar nggak terlalu ngantri nanti di bengkelnya. Mas, bengkelnya sebenarnya nggak terlalu jauh, bukan bengkel resmi sih, cuman bengkel yang memang saya pandang cukup mumpuni lah. Dilihat dari tempatnya, kemudian toolnya, dan keramah-tamahannya. Itu yang paling utama. Oke, balik lagi kemarin kan kita bahas gear set gitu kan. Ada 3 merek dan merek-merek yang lain lah ya, banyak sebenarnya pilihannya. Nah, dari beberapa pilihan gear set tadi itu kita bahas brand, kemudian kita bahas material juga gitu ya, kemudian kita bahas implementasinya juga. Thanks a lot teman-teman, terima kasih banyak teman-teman, kemarin banyak sekali masukannya. Tapi dari beberapa kesimpulan kemarin sebenarnya imbang ya. Jadi ada teman-teman yang menyarankan untuk menggunakan DID. Kenapa? Karena dia bahannya dari baja ya, kuat. Tapi kontranya adalah dia pasti lebih berat. Kemudian kita ngomongin triple S bahannya ada yang aluminium, kemudian ada duralium. Duralium itu adalah bahan aluminium yang diberi senyawa lain, magnesium, dan satu lagi saya agak lupa, sehingga membuat material aluminium ini menjadi lebih kuat gitu ya. Nah, kontranya adalah karena dia bahannya aluminium, sekeras apapun diberikan senyawa dia tidak sekuat baja. Dan apa resikonya? Dia menjadi lebih gampang aus ya. Oke, kita lanjut lagi. Kelebihan yang lain dari triple S itu adalah dia itu warna-warni. Secara look itu dia dapatlah dibanding suksesornya yang pertama ya. Kemudian kita ngomongin yang merek berikutnya adalah WR3 ya. Dia itu adalah termasuk pemain baru di aksesoris motor. Dia bikin banyak sekali lah gitu ya, produk-produk gitu. Mulai dari ini yang saya pakai aja, ada footstep, kemudian ada exhaust slider, dan dia juga bikin gear set juga. Ya. Alhamdulillah, pelanggan pertama. Pas datang pintunya lagi dibuka ya. Oke, kita tunggu dulu ya hasilnya kayak gimana nanti teman-teman. Alhamdulillah kelar pas 1 jam. Oke, nanti aja kita lihat kalau udah sampai rumah ya. Oke, ini adalah alasan kenapa saya pakai gear set yang sekarang saya combine gitu ya. Yang pertama adalah efisiensi ya. Efisiensi itu artinya adalah saya coba memanfaatkan ataupun mengcombine gear yang masih bisa saya pakai. Nah, di sini saya hanya mengganti rantai dan gear belakang saja. Jadi saya sedikit berhemat lah. Kemudian yang kedua, selain saya memakai gear bawaan, saya memilih rantai yang sedikit ekonomis ya harganya ya, yaitu rantai triple S. Rantai triple S ini saya dapat dengan harga 600 ribuan ya, dibanding DID yang di angka 900 atau 1 jutaan ya. Tapi yang saya cari adalah dia memang produsen yang sudah spesialis bergerak di produsen gear set, dan yang kedua dia sudah o-ring, itu tujuan saya. Kemudian yang kedua adalah performa ya. Jadi gear yang tadi 43T saya naikkan jadi 45T. Nah, dengan harapan bahwa saya mendapatkan sedikit akselerasi yang bertambah gitu ya, dimana tentu saja ada pengorbanan top speed. Nanti kita bahas di belakang.
Kita harus coba test and trial, makanya saya nggak terlalu nambah terlalu banyak, cukup 2 mata gigi saja, dan nanti kita lihat bagaimana secara performa, apakah angkatannya bertambah gitu ya. Dan ini berkesinambungan dengan apa yang saya pakai sekarang. Saya pakai pelek yang agak besar ya, di luar, di per standarnya saya ganti yang lebih besar, pelek Kemco gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah look ya. Jadi jujur saya nyari gear yang berwarna hitam karena saya coba menghitamkan seluruh motor ini, dan saya coba mengcombine dengan warna goldnya rantai. Dan yang terakhir tadi saya ada baut WR3, itu menambah kesan hitam hitam daripada gear set secara total. Kemudian bicara tentang performa tadi, ada suatu rasio ya, rasio perbandingan antara jumlah gigi gear belakang dengan jumlah gigi gear depan. Jadi misalnya jumlah gigi gear belakang itu 40, kemudian kita punya gear depan itu ada 10 ya, 10 tit gitu ya. 40 dibagi 10 sama dengan 4 ini artinya adalah jumlah putaran gear depan 4 kali putaran itu baru akan memutar gear belakang itu 1 kali putaran. Nah, ada dua yang kita tuju ya di sini ya. Yang pertama adalah top speed, yang kedua adalah akselerasi. Nah, untuk mengejar top speed kita harus menurunkan angka rasio ini. Sebaliknya, untuk mengejar akselerasi kita harus menaikkan angka rasio tadi. Jadi berkebalikan. Kemudian oke. Kemudian cara yang paling mudah seperti apa? Ya itu custom di kita sendiri ya. Menaikkan dan menurunkan rasio tadi ya tergantung dari jumlah mata gigi, itu yang paling mudah gitu ya. Kayak kasus saya yang sekarang, saya pakai ban dan pelek yang lebih besar daripada yang standar. Saya merasa bahwa akselerasinya itu berkurang gitu ya. Maka saya ingin mengembalikan performa akselerasinya, berarti saya harus menaikkan rasionya. Nah, itu alasan kenapa saya memakai gear belakang ukuran 45 ya teman-teman ya. Yang terakhir barangkali terkait dengan metalurgi ya. Steel ataupun baja pasti lebih kuat daripada aluminium. Makanya sebaiknya kita menggunakan bahan yang sama ya, kalau enggak ada yang akan kalah nanti. Terkait dengan pemilihan material tadi, ada sebuah produk namanya Super Sprocket atau apa gitu ya. Jadi dia itu secara material itu ada 2. Jadi yang tengah itu terbuat dari bahan aluminium yang bisa kita kasih corak warna gitu ya. Jadi secara look dia dapat. Namun secara bagian gerigi yang di sekelilingnya itu terbuat dari baja. Karena dia yang berurusan dengan friksi dan materialnya baja, otomatis secara usia akan lebih panjang. Jadi produk ini dapat 2 ya. Jadi dia durable, lebih kuat, dan yang kedua adalah dia juga dapat look. Cuman harganya juga pastilah lumayan. So this is it, how it looks. Jadi gear belakang sudah diganti yang warna hitam, DID profesional 45T. Kemudian rantainya, chainnya kita pakai yang triple S warna gold 520 RO. Hasilnya, yang terakhir ini ya, baut-bautnya pakai WR3. Ini masih banyak noda-noda minyak dan gemuk. It's okay. Oke, jadi ini tampilannya lebih maskulin ya kalau menurut saya. Ya itu aja sih teman-teman, semoga videonya nggak terlalu panjang. Baik, selamat siang, terima kasih banyak atas atensinya dan ciao.